sebagai yang punya kapal, dia harus mempersiapkan navigasi kapal itu dengan benar. Betul ya Pak Mersi? Navigasi kapal itu harus berfungsi Pak. Harus berfungsi. Kalau pompa airnya tidak keluar, pompa setiap keluar air, keringat keluar dari kebun telinga, tapi kalau air tidak keluar, woi, kupu afu mengamuk, itu air masuk, kamu akan tenggelam. Tetapi kalau pompa air itu masih berfungsi dan kemudi itu masih berfungsi, saya percaya masih ada harapan. Itulah sebabnya orang naik kapal. Dulu saya naik perahu lete-lete, saya harus duduk dekat dengan di mana ada jergen. Kalau momennya kapal itu tenggelam, saya harus rembut duluan. Itu jergen kosong karena dulu tidak pakai pelampung. Sekarang perhubungan punya aturan yang sangat ketat. Harus ada pelampung sejumlah penumpang yang ada di atas. Catat nama harus sesuai KTP supaya kalau hilang, jangan sampai orang lain yang terima asuransi dia masih hidup tapi kau sudah ada, atau mungkin kau masih hidup tapi asuransimu dikasih ke orang lain. Begitu kan? Nah, karena itu adik-adik saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa berani menghadapi badai. Badai itu selalu datang tiba-tiba saja. Tapi sekarang teknologi sudah maju. Sebelum datang 2 hari dari BM apa itu? BMTG sudah umumkan, hati-hati saudara-saudara yang tinggal di Bolok. Hati-hati saudara yang di Nemberala. Hati-hati saudara yang ada di Sabu. Pada tanggal sekian, jam sekian, diperkirakan akan terjadi. Amin. Itu juga sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara bisa menghadapi badai? Pertama itu adalah saudara pertama kali yang perlu lakukan, saya langsung ke aplikasinya karena sudah sore dan malam kamu punya pelayanan. Aplikasinya adalah yang pertama, apabila badai itu saudara hadapi dan akan datang kepada Anda, cara pertama yang Anda perlu lakukan adalah berlindunglah kepada pemilik kapal itu yang sungguh-sungguh pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Dialah yang memberi engkau keselamatan dan berani menghancurkan badai yang ada di depan Anda. Amin. 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 Banyak perusahaan tanya Pak Rudi. Pak Rudi ini mati, hampir mati di rumah sakit Siloam, sudah koma. Kami berdoa ini antri panjang di luar karena serangan jantung. Ini nanti suatu saat dia bersaksi dengan kalian. Hampir mati, orang di kiri kanan tewas semua lewat. Dia juga yang kita ketakutan. Tetapi kami full gospel, kami ladies of fellowship, para hamba Tuhan, kami berdoa dari rumah, tumpang tangan, kami berlutut. Kami bilang selamatkan Rudi ya Tuhan, selamatkan dia. Kalau Tuhan tidak selamatkan dia, mana mungkin hari ini ada berdiri Bondi di sini? Kalau dia mati tidak mungkin ada Bondi. Karena dia hidup ada Bondi. Makanya engkau dan saya bisa berkumpul di sini. Makanya dia bilang, dia undang kamu datang untuk berdoa untuk perusahaannya tiap bulan. Tiap bulan ya Pak Rudi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kamu tidak datang, mana mungkin baru diundang kamu. Amin. Amin. Mahasiswa itu tulang punggung negara. Mahasiswa itu knowledge-nya bangsa ini. Kalau mengikut Tuhan itu Anda harus berkata, Lord, I don't understand, but I trust you. Artinya Tuhan, saya ikut engkau, tapi saya tidak tahu apa-apa. Tetapi saya mempercayai engkau bahwa engkau menuntun saya. Amin. Apapun yang kau lakukan, saya percaya kalau engkau dalam kebenaran, engkau dalam kekudusan, engkau dalam ketaatan, engkau dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang kau usahakan nanti menjadi seorang mahasiswa dan selesai bekerja, kau menjadi pembisnis kah, kau menjadi mungkin menjadi seorang suster atau perawat atau hakim, kau sudah punya bekal bahwa kau perlu bersandar kepada Tuhan, karena itu satu-satunya tujuan Anda dan saya. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Anda menemukan jalan keluar untuk menghadapi badai yang ada di depan? Yang pertama tadi situ bilang, yang kedua adalah memiliki iman yang seimbang. Tidak cukup hanya memiliki iman, tapi harus seimbang, ada keseimbangan antara iman dengan perbuatan yang ada, yaitu Anda tidak takut, Anda tidak bimbang, Anda tidak ragu, Anda tenang, Anda penuh sukacita walaupun ada badai di depan. Pak Rudi mengalami banyak waktu badai Seroja baru-baru ini, banyak yang hancur. Dia yang punya reklame di jalan, kamu baca di mana-mana. Ini pemiliknya Pak Rudi ini. Ini orangnya kecil tapi hatinya itu besar di hadapan Tuhan dan takut Tuhan, ini luar biasa. Karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan dari maut. Seharusnya dia tewas, dia lewat, tapi Tuhan memberkati dia. Dan hari ini dia ada di tengah-tengah Anda.
dan dia mengasihi Tuhan. Makanya dia persembahkan tempat ini untuk kita beribadah, untuk Anda menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan. Jadi iman itu muncul bukan pada saat engkau kaya, bukan pada saat engkau sukses, bukan pada saat deposito banyak, bukan pada saat nilaimu A, bukan pada saat nilaimu B. Tapi iman itu bertumbuh, hidup dan datang pada Anda ketika Anda berada di dalam proses. Proses apa? Mungkin hampir bangkrut, mungkin sakit mau mati, hampir DO. Tapi Tuhan adalah penyelamat. Imanmu harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang berikut, yang ketiga. Kamu jangan lihat di pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Kalau kami kumpul kemana outreach meeting itu banyak sekali. Orang-orangnya datang dengan berbagai-bagai gaya. Ada yang pakai celana renang saja, ada yang baju singlet saja, ada yang pakai celana pendek saja begitu, kayak Bang Birsi sama Bang Toko bos listrik di Kupang nih, ya. Kalau ketemu dengan dia mereka biasa-biasa saja karena memang gaya kami loh di Full Gospel seperti itu. Tidak rapi-rapi. Ada yang tanya, Pak, kita pakai sepatu kok? Ya, pakai celana renang jubai, yang penting sopan. Ya, Full Gospel tidak butuh pakaian, Full Gospel tidak butuh penampilan, Full Gospel butuh hati yang mau melayani Tuhan. Amin. Yang berikut, supaya Anda selamat dari badai, supaya Anda lolos dari badai, maka Anda harus pastikan bahwa navigasi kapal Anda masih dalam keadaan baik dan tetap standby dan tidak ada gangguan. Amin. Apa navigasi Anda yang perlu dipersiapkan dalam rumah tangga Anda, dalam kampus Anda, dalam ruang belajar Anda, di kos Anda, atau bisnis Anda, atau usaha Anda? Navigasi apa ya kapal yang Anda mulai miliki dalam hidup Anda? Yang pertama, yang perlu Anda tahu adalah Anda perlu memiliki navigasi kapal yang benar dan baik, yaitu Anda harus punya hubungan doa yang baik dengan Tuhan, setia membaca Alkitab, rajin menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan setia memberitakan Injil pada orang lain. Karena itu, ketika badai itu datang, tutuplah rapat-rapat pintumu, tutuplah rapat-rapat jendelamu, dan berlipat-lipat lutut dengan tenang hati, bahwa serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan pasti mengambil. Badai pasti membawa banyak, tetapi Tuhan akan ganti lebih banyak daripada itu. Mungkin tadinya kau tidak dikenal, tetapi setelah badai kau diperbarui, kau dilengkapi, dan lebih terkenal daripada dulu. Mari kita